Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi ini anak kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi ini ibu akan mengajarkan mata pelajaran IPS dengan judul Dampak Pasar Bebas Terhadap Indonesia. A. Pengertian pasar bebas. Adam Smith, seorang filosof dan pelopor ilmu ekonomi modern, memberikan pandangannya mengenai pasar bebas, yaitu suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Contoh, pasar bebas adalah NAFTA, North America Free Trade Area, CAFTA, Central America Free Trade Area, dan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. B. Ciri-ciri pasar bebas. Alat barang modal dan sumber produksi bebas dimiliki dan digunakan oleh perseorangan masyarakat ataupun perusahaan. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau pembatasan. Perdagangan yang lain seperti peraturan hukum, kuota, impor, atau subsidi yang memberatkan pengusaha. Pergerakan bebas, modal dan tenaga kerja keluar maupun ke dalam wilayah suatu negara. Akses bebas ke pasar perdagangan dapat langsung menjual produknya ke konsumen. Segala aktivitas ekonomi bertujuan untuk memperoleh laba atau profit oriented. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat swasta dan tidak diinterpretasi dari pemerintah, atau pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. C. Fungsi pasar bebas. Produk barang, jasa, dan tenaga kerja lebih leluasa keluar masuk melewati batas negara. Kemudahan akses dan informasi yang lebih cepat mengenai kebutuhan pasar. Meningkat pembangunan ekonomi suatu negara, daya saing antar pengusaha meningkat, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas bangsa dan tenaga kerja. Meningkatkan efisien dan efektivitas karena setiap aktivitas ekonomi didasarkan untuk memperoleh laba. B. Dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Dampak negatif. Produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Kemudian bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Kemudian munculnya ketergantungan terhadap negara maju. Kemudian bila tidak mampu bersaing akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran. Kemudian munculnya sifat konsumerisme. D. Dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Dampak positifnya: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. 2. Hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. 3. Peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan rasional Indonesia. 4. Meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia. 5. Menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. 6. Melalui impor kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. 7. Peningkatan lapangan kerja. 8. Mendorong kemauan ilmu, pengolahan, pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan yang terakhir, menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wartawan ke Indonesia. Demikian materi kita pada pagi ini. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.